Pemirsa, apakah Anda rindu dengan kehadiran permainan tradisional yang sudah mulai jarang terlihat seperti saat ini? Jangan khawatir pemirsa, di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terdapat satu komunitas yang masih melestarikan permainan tradisional. Namanya Komunitas Petra. Seperti apa aktivitas mereka? Kita lihat dalam segmen Sekitar Kita. Pemirsa, di era modern seperti sekarang ini masih ada satu komunitas yang melestarikan permainan tradisional. Nah, pada kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan komunitas yang satu ini sekaligus bernostalgia dengan ragam permainan tradisional. Wah, seperti apa ya pemirsa? Yuk ikuti saya. Inilah komunitas permainan tradisional atau yang biasa disingkat menjadi Komunitas Petra. Komunitas yang bermarkas di PKBM Laskar Pelangi, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini sudah berdiri sejak tahun 2019. Komunitas Petra terdiri dari sekelompok anak muda yang berasal dari ragam jenjang sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga menengah. Hingga kini, komunitas yang beranggotakan lebih dari 20 anggota ini rutin mengenalkan sekaligus melestarikan ragam permainan tradisional. Pendiri Komunitas Petra, Muhammad Sidik Zailani mengutarakan bahwa melalui komunitas ini, ia ingin agar masyarakat yang sudah lupa cara memainkan permainan tradisional dapat kembali mengenal permainan tersebut. Nah, Bang, di era modern seperti sekarang ini, Bang, kira-kira mengapa masih mau melestarikan permainan tradisional? Nah, karena di daerah ini gitu kan, di kampung-kampung inilah di era abad 21 bahwasannya permainan tradisional kita ini udah mulai punah gitu kan. Apa yang udah menjadi budaya dari dulu diajarkan oleh turun-temurun itu udah mulai bergeser lah dengan adanya game online. Jadi kita lihat di mana-mana setiap ada perkumpulan baik dari anak usia dasar sampai atas itu mereka udah main gadget, mereka lebih nyaman sehingga rasa kerjasama dan solidaritasnya itu kurang. Nah, dari situlah awalnya kita, wah perlu nih permainan tradisional ini untuk kita kembangkan, untuk kita kenalkan kembali. Selain di kalangan anggota Komunitas Petra sendiri, komunitas ini juga pernah melakukan roadshow bekerja sama dengan pihak kampus dan pemerintah desa. Di antaranya dengan Universitas Negeri Medan, beberapa kepala desa, dan Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Sumatera Utara. Nah, selain belajar mengenal dan menggali permainan tradisional, di Komunitas Petra, kita juga bisa mempelajari bagaimana cara memainkan sekaligus membuat permainan tradisional. Kebetulan sekali, kali ini saya berkesempatan untuk belajar bagaimana caranya membuat egrang batok bersama Sidik. Nah, jadi selain untuk mengajarkan ini gunanya supaya mereka tuh lebih paham lah gitu kan, bahwasannya kita itu harus tahu cara buatnya. Jadi gimana kita bermain dan menjaga alat-alatnya gitu loh. Jadi lebih meresap. Membuat egrang batok ternyata tidak serumit yang saya bayangkan. Saya hanya perlu mengamplas permukaan 2 batok kelapa dengan kertas pasir, melubangi batok tersebut dengan palu dan paku, kemudian menyelipkan dan mengikat tali di balik batok tersebut. Dan jadi deh pemirsa, egrang batok buatan saya. Egrang batok dulu sering dimainkan anak-anak, tapi sekarang banyak anak yang bahkan tidak mengenal permainan ini. Saya juga baru pertama ini mencoba memainkannya. Wah, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan pemirsa. Usai bermain, saya berbincang dengan salah satu anggota Komunitas Petra, Riko Prasetyo, yang masih duduk di bangku sekolah. Riko sudah bergabung dengan komunitas ini selama 1 tahun. Ya, perasaan saya tentunya sangat senang ya dengan hadirnya Komunitas Petra ini. Saya jadi lebih mengenal permainan tradisional yang dimainkan oleh orang-orang zaman dulu. Yang awalnya saya tidak mengetahui apa-apa tentang permainan tradisional ini,
Dan sekarang saya bisa memainkan semua permainan yang ada di komunitas Petra ini. Permainan tradisional ini juga selain seru, juga sangat menyehatkan untuk tubuh, dan itu yang membuat saya senang memainkannya. Ini saya sudah cukup banyak ya merasakan permainan yang contohnya ini egrang batok, dan kedua itu egrang bambu, ada trompa, ada bolak balik balok, permainan congkak, engklek, layang-layang, dan banyak lagi lah. Kali ini saya juga berkesempatan menyaksikan komunitas Petra dalam memainkan kembali permainan tradisional yang sudah jarang saya temukan di masa sekarang. Selain seru, masing-masing permainan tradisional ini mengajarkan banyak hal positif. Seperti terompah yang mengajarkan kekompakan dan kebersamaan, congklak yang mengajarkan sportivitas, kejujuran, dan pentingnya berbagi, hingga egrang bambu yang mengajarkan keseimbangan dalam hidup. Wah, asik sekali ya pemirsa. Saya jadi tidak mau ketinggalan. Saya akan mencoba memainkan egrang bambu. Berbeda dengan egrang batok, egrang bambu menuntut keseimbangan ekstra, baik dalam menaiki hingga mengendalikannya agar bisa melaju ke depan dan berbelok. Di tengah era modernisasi dan teknologi, permainan tradisional tetap memiliki daya tarik tersendiri yang tak lekang oleh waktu. Selain seru untuk dimainkan, permainan tradisional juga bisa menumbuhkan kebahagiaan, kekompakan, dan nilai positif bagi yang memainkannya pemirsa. Ya, semoga kedepannya permainan tradisional akan tetap hidup dan lestari di tangan-tangan generasi muda seperti komunitas Petra.